Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tergerak, bergerak, menggerakkan. Halo semuanya, nama saya Enda Nurbeda SPD. Saya calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Tangerang, asal sekolah SMKS Yupentek 5 Curug. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4, yaitu penerapan segitiga restitusi. Apa sih restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Gosen 2004. Berikut adalah tahapan dalam melakukan segitiga restitusi. Tahap pertama adalah menstabilkan identitas. Tahap kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan tahap ketiga adalah menanyakan keyakinan. Di tahapan pertama yaitu menstabilkan identitas, bertujuan untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Tahap yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah, bertujuan untuk membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs, apakah itu power, freedom, love, and belonging, fun, atau survival. Pada tahapan ketiga yaitu menanyakan keyakinan, bertujuan untuk anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Berikut adalah praktik melakukan segitiga restitusi di sekolah. Kasus 1. Arifin adalah siswa kelas 10 DKV. Pada saat penilaian tengah semester, ia ketahuan mencontek catatan di kertas kecil oleh Bu Teti selaku pengawas pada ujian mata pelajaran matematika saat itu. Bu Teti pun melaporkan hal tersebut kepada Bu Enda selaku wali kelas pada Arifin. Mari saksikan tayangan video berikut. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Arifin tahu nggak kenapa Arifin panggil? Tahu. Tahu. Kenapa? Mencontek dalam ujian. Ujian. Kemarin saya dapat laporan dari Bu Teti ya. Kalau Arifin kemarin mencontek di pelajaran matematika. Apa itu benar? Betul, Bu. Kemarin baru ujian dan jawaban saya langsung diambil. Oh gitu. Baik Arifin. Melakukan kesalahan itu memang manusiawi ya. Dan saya juga pasti tahu alasannya. Pasti ada alasan kenapa kamu melakukan itu. Kira-kira kamu kenapa mencontek? Semalam saya sudah belajar semaksimal mungkin, namun saya tidak paham dengan rumus matematika itu. Jadi saya membuat contekan untuk melihat rumusnya. Oke. Tapi apa kamu tahu bahwa apa yang kamu lakukan sudah melanggar kesepakatan kelas kita atau keyakinan kelas kita? Tahu. Tahu. Apa kira-kira keyakinan kelas yang kamu lakukan? Tidak jujur dalam bertindak. Betul sekali. Mencontek itu masuk ke dalam tindakan yang tidak jujur. Jadi kamu sudah tahu bahwa apa yang kamu lakukan melanggar dari keyakinan kelas kita. Kira-kira hal apa atau bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Saya akan segera menemui Bu Teti untuk meminta maaf, dan saya akan belajar lebih giat agar kejadian ini tidak terulang lagi. Ya bagus. Jadi belajar sungguh-sungguh dan juga meminta maaf ya, jangan lupa ke Ibu Teti. Nah, kira-kira kapan kamu akan mulai ini? Secepatnya setelah saya menemui Bu Teti. Baik Arifin. Saya harap kamu bisa belajar ya dari kejadian ini supaya kamu bisa menjadi siswa yang lebih baik lagi. Ya? Oke, terima kasih Arifin. Terima kasih. Praktik melakukan segitiga restitusi di sekolah. Kasus kedua. Suatu hari, Pak Andri sedang mengajar di kelas 10 DKV. Pak Andri kedapatan melihat Arifin sedang asyik bermain game di kursi belakang. Kemudian, handphone Arifin disita dan diserahkan kepada Bu Enda selaku wali kelas agar diproses pelanggaran yang Arifin lakukan.
Saksikanlah tayangan berikut ini. Pagi Arifin, Selamat pagi Bu. gimana kabarnya kamu? Baik. Baik, kamu tahu nggak kenapa hari ini dipanggil sama ibu? Oh Bu. Iya, kemarin Pak Andri menyerahkan handphone ini ke saya. Pak Andri mengatakan bahwa selama pelajaran kamu bermain game, apa itu benar? Benar Bu. Kemarin saya mengantuk dan saya bermain game untuk menghilangkan rasa ngantuk itu. Oke, baik Arifin. Kamu sudah menjelaskan kenapa kamu bermain game selama pelajaran Pak Andri. Saya tahu melakukan kesalahan itu adalah manusiawi. Tapi kamu tahu tidak apa yang kamu lakukan itu melanggar keyakinan kelas kita? Tahu Bu. Kira-kira keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Tidak menghormati orang lain. Oke, tidak menghormati orang lain atau tidak menghargai orang lain. Baik Arifin, dengan kejadian kemarin kamu seperti itu, kira-kira ada solusi atau gagasan yang kamu miliki untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan segera minta maaf kepada Pak Andri? Andri Ya. dan saya akan izin ke kamar mandi untuk cuci muka bila saya mengantuk. Dan saya akan lebih fokus dalam belajar di kelas. Baik Arifin, gagasan yang kamu berikan sangat bagus, tapi ini tidak hanya berlaku untuk di pelajaran Pak Andri saja ya. Saya harap ini bisa kamu terapkan juga ketika kamu belajar pelajaran-pelajaran yang lain. Ya. Oke, kira-kira kapan kamu akan mulai? Sesegera mungkin setelah saya menemui Pak Andri. Baik, oke Arifin, saya harap kamu bisa belajar ya dari kejadian ini untuk bisa menjadi siswa yang lebih baik lagi. Berikut adalah tanggapan siswa. Setelah saya melakukan praktek segitiga restitusi bersama Bu Enda, saya merasa lebih lega meskipun saya melakukan kesalahan. Saya tidak diberi hukuman yang biasanya membuat saya marah dan kesal. Saya lebih merasa diberi kebebasan atas memilih solusi permasalahan yang saya alami. Terima kasih. Demikianlah pemaparan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4 yaitu tentang penerapan segitiga restitusi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.